Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Igede Yudhane, penyuluh non-PNS Kecamatan Sumada Barat, Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Dalam program saya yaitu Gambuh Gamelan Bali sebagai media penyuluhan. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Cerminan Stratifikasi Masyarakat dalam Gamelan Gong Kebiar. Secara umum, gamelan di Bali memiliki peran sangat penting dalam agama Hindu di Bali khususnya. Karena dalam melaksanakan suatu yatnya agama Hindu di Bali, yatnya tersebut akan utama apabila menggunakan Pancagita. Pancagita itu adalah 5 bunyi-bunyian. Yang pertama ada suara gentel, yang kedua mantra, yang ketiga kidung, yang keempat kulkul, dan yang kelima gamelan atau tabuh. Nah, di sini dalam gamelan atau tabuh terdapat filosofi dan kosmologi yang terkandung dalam gamelan Bali yang akan saya bahas di video selanjutnya. Perlu umat saudara sekalian ketahui bahwa fungsi gamelan Bali menurut Alan P. Merriam dalam bukunya The Anthropology of Music, di sana terdapat 9 sub yaitu fungsi gamelan Bali. Yang pertama sebagai pengiring upacara agama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua memberikan rasa keindahan. Yang ketiga sebagai alat komunikasi, contohnya seperti salah satu gamelan yaitu kulkul. Ya, kulkul itu bisa digunakan sebagai alat komunikasi, pemanggil masyarakat, penanda suatu bencana, dan kejadian-kejadian lainnya. Yang keempat yaitu gamelan sebagai hiburan. Nah, di sini banyak kita jumpai di masyarakat di Bali khususnya gamelan tersebut sebagai hiburan, baik itu berupa tontonan bersifat wali, bebali, dan bali-balian. Yang kelima, gamelan itu sebagai persembahan simbolis. Nah, dalam gamelan ini terdapat beberapa simbol-simbol yang akan saya jelaskan lebih rinci berikutnya. Yang keenam, gamelan dapat menggugah respon fisik. Seperti contohnya pada gamelan Bleganjur, di sini dapat meningkatkan semangat. Yang dimana Bleganjur ini pada awalnya digunakan sebagai musik perang atau gamelan pemicu semangat untuk ke medan perang. Yang ketujuh berfungsi sebagai mengukuhkan norma-norma kehidupan masyarakat. Dapat kita lihat seperti penggunaan gong dalam mengukuhkan sesuatu atau mengukuhkan suatu peristiwa acara resmi. Yang ke-8, gamelan berfungsi mengungkap sejarah, yang dimana dalam suatu peristiwa sejarah yang terdapat peran gamelan di dalam sejarah tersebut. Yang ke-9, gamelan berfungsi sebagai makna pendidikan, di mana gamelan dapat memberikan edukasi kepada pemain gamelan atau penekun gamelan itu sendiri. Baik, dari ke-9 fungsi gamelan tersebut, saya akan membahas satu sub, yaitu gamelan sebagai persembahan simbolis. Nah, perlu umat saudara ketahui, gamelan ini terdapat beberapa peran instrumen secara konvensional. Yang saya bahas di sini adalah peran instrumen dalam gamelan Gong Kebiar, di mana gamelan ini termasuk gamelan yang populer, di mana di Bali semua daerah atau banjar-banjar, mungkin desa-desa juga memiliki satu barung atau satu ensemble
gamelan gong kebiar ini. Di mana peran instrumen itu dapat saya bagi menjadi 4 kelompok. Di mana 4 kelompok tersebut, yang pertama terdapat kelompok instrumen pembawa lagu, yang kedua pemangku lagu, yang ketiga pemangku irama, dan yang terakhir pemurba irama. Nah, apa saja instrumen tersebut? Yang pertama pembawa lagu, yaitu terdapat pada instrumen trompong, giing, pemade, dan kantila. Di mana pembawa lagu ini biasanya dalam gong kebiar secara konvensional itu memainkan payasan-payasan sebagai hiasan atau memberikan kesan jalinan dalam lagu yang dimainkan. Yang kedua, ada pemangku lagu terdiri atas instrumen penyacah, jublak, dan jegogan. Di sini ketiga instrumen tersebut, misalnya dalam memainkan gending lelamatan misalnya, instrumen ini memberikan tekanan-tekanan atau aksentuasi pada hitungan-hitungan tertentu dalam lagu. Seperti misalnya penyacah dalam satu tempo memainkan satu nada, yang kemudian calung ini memainkan setiap 2 pukulan penyacah dipukul 1 kali pukulan calung. Yang terakhir jegogan biasanya setiap 4 kali pukulan calung akan dipukul 1 kali pukulan jegogan. Kelompok yang ketiga yaitu pemangku irama. Pemangku irama ini memberikan sebagai penanda struktur lagu. Misalnya tabuh dulu, terdapat 3 kali pukulan gempur, 1 kali pukulan gong, yaitu dalam istilahnya yaitu instrumen ini sebagai penanda kolotomi dalam suatu gening. Nah, apa saja instrumen itu? Yang pertama ada instrumen gong, gempur, kelentong, dan kajang. Yang keempat ada kelompok instrumen pemurba irama. Pemurba irama ini sekaligus sebagai pemimpin suatu gening di Bali secara konvensional. Contohnya instrumen kendang dan cengceng yang memberikan ritme-ritme aksentuasi dan sebagai penghias ritme dalam lagu atau gening di Bali. Nah, semua instrumen ini memiliki peranan masing-masing dalam memainkan suatu gening di Bali. Tentunya secara keseluruhan instrumen ini menjadi satu kesatuan dalam memainkan salah satu gening. Kemudian dapat kita kaitkan dalam stratifikasi masyarakat, dapat kita lihat dari peranan masing-masing kelompok instrumen yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya, kita ambil contoh caturwarna di Bali, ada Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Di Bali, Brahmana sebagai pemimpin upacara yang menjalankan upacara persembahan wali yang dilaksanakan. Yang kedua, Satria sebagai pemimpin atau pelaksana pemerintahan. Ketiga, Waisya sebagai pengatur ekonomi. Yang keempat, Sudra yang memberikan tenaga atau pekerja-pekerja di masyarakat. Nah, keempat warna ini hendaknya menjadi satu kesatuan dalam menjalankan roda kehidupan kita di masyarakat. Kita dapat bercermin dari keempat peran instrumen itu dalam memainkan satu lagu. Tentunya keempat warna ini dapat berjalan dalam satu visi agar roda kehidupan ini
dapat berjalan dengan baik, seperti halnya instrumen-instrumen yang saya jelaskan tadi memainkan suatu gending dengan baik sehingga menjadi suatu kesatuan gending yang utuh dan indah, dapat didengarkan dengan baik. Jadi kesimpulannya, gamelan itu sudah mengajarkan kita berjalan dengan peran kita masing-masing sebagai apa kita di masyarakat, entah itu sebagai Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Kita menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, namun dalam satu benang koordinasi atau satu visi antara satu dengan yang lainnya, niscaya kehidupan ini akan berjalan baik, lancar, dan sesuai dengan dharma dan ajaran agama. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih dalam program Gambuh, Gamelan Bali sebagai media penyuluhan. Saya Gede Yudana, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.